Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sri Ramadhani Simanjuntak. Pada kesempatan ini akan membahas mata kuliah dasar survei dan pemetaan dengan materi jenis alat ukur sederhana dan cara penggunaannya di lapangan. Apa saja sih jenis alat ukur sederhana itu? Yang pertama ada alat ukur jarak. Alat pengukur jarak terdiri dari meteran, mistar, dan rambu ukur. Meteran dapat disebut juga dengan pita ukur karena pada umumnya berbentuk pita dengan panjang tertentu, serta sering disebut juga dengan roll meter karena pada keadaan tidak dipakai atau disimpan berbentuk gulungan atau roll. Cara menggunakan alat ini cenderung sederhana karena cukup dengan merentangkan meteran ini dari ujung ke ujung lain dari objek yang akan diukur. Namun, agar hasil lebih akurat, cara penggunaannya sebaiknya dilakukan oleh dua orang dengan menarik meteran semulus mungkin, kemudian letakkan meteran di titik yang dituju. Lalu baca angka meteran yang tepat pada titik tersebut. Alat pengukur jarak lainnya yaitu mistar. Mistar adalah alat ukur panjang yang memiliki skala terkecil 1 mm. Mistar ini memiliki ketelitian 0,5 mm, yaitu setengah skala terkecil. Umumnya, panjang yang digunakan sekitar 50 cm sampai 100 cm. Maksud ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur oleh alat ukur mistar. Mistar sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari kita. Mistar biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda berupa buku, meja, kain, dan lain-lain. Alat pengukur jarak selanjutnya adalah bak ukur atau rambu ukur. Rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Alat ini berbentuk mistar ukur yang besar. Mistar ini mempunyai panjang 3-4 meter, bahkan ada yang 5 meter. Skala rambu ini dibuat dalam sentimeter. Tiap-tiap balok merah, putih, atau hitam menyatakan 1 cm. Setiap 5 blok tersebut berbentuk huruf E yang menyatakan 5 cm. Tiap 2 buah E menyatakan 1 desimeter. Tiap-tiap meter diberi warna yang berlainan. Ada yang merah putih, hitam putih, dan lain-lain. Ini dimaksudkan agar memudahkan dalam pembacaan rambu. Cara menggunakan rambu ukur ini adalah dengan mengatur ketinggian rambu ukur dengan menarik batangnya sesuai dengan kebutuhan, kemudian dikunci. Letakkan dasar rambu ukur tepat di atas tengah-tengah patok atau titik yang akan dibidik. Usahakan rambu ukur tersebut tidak miring atau condong karena bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Yang kedua ada alat ukur sudut. Beberapa alat ukur sudut antara lain kompas, sudut, dan teodor. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utama jarum dan putaran berskala. Salah satu ujung jarumnya dibuat dari magnet yang di tengahnya terpasang pada suatu sumbu sehingga dalam keadaan mendatar jarum magnet dapat bergerak bebas secara horizontal menuju ke arah utara atau selatan. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara atau selatan sesuai dengan magnet yang digunakan. Cara menggunakan kompas untuk menentukan arah ke suatu tujuan yaitu pegang alat dengan kuat di atas titik pengamatan. Atur agar alat dalam keadaan mendatar agar jarum dapat bergerak dengan bebas. Baca angka skala lingkaran yang menuju arah atau titik yang dimaksud. Alat ukur sudut lainnya yaitu cermin sudut. Cermin sudut digunakan untuk mengukur sudut yang terdiri atas dua cermin yang ditempatkan dalam suatu kotak dengan satu sisinya terbuka. Yang ketiga, ada alat ukur luas, contohnya adalah planimeter. Planimeter adalah suatu alat yang digunakan untuk menghitung luas dengan cara mekanis. Planimeter ada dua macam, yaitu planimeter manual dan planimeter digital. Planimeter manual dapat dilihat pada gambar berikut. Sedangkan planimeter digital seperti ini. Yang keempat, ada alat ukur benda tinggi. Sifat datar yang terdapat pada cairan dapat dimanfaatkan sebagai alat penunjuk yang selanjutnya dikembangkan sebagai alat ukur benda tinggi antara dua buah titik. Sedangkan pengukuran benda tinggi sendiri terdiri atas beberapa teknik dan metode, seperti cara barometris yang memanfaatkan perbedaan tekanan udara antara dua titik ataupun cara trigonometrik yang menerapkan prinsip geometri. Untuk melakukan pengukuran sifat datar, selain alat sifat datar atau water pass atau leveling beserta komponennya, juga diperlukan alat perlengkapan lainnya seperti tripod dan rambu ukur.
Alat-alat ini umumnya dilengkapi dengan info yang berfungsi untuk mendapatkan sifatan mendatar bagi kedudukan alat-alat tersebut. Komponen-komponen alat sifat datar antara lain ada lensa, benang silang, dan eyepiece, nipple, teropong, dan yang terakhir adalah alat pembaca skala lingkaran. Masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu alat ukur bantu pengukuran. Yang pertama ada statif atau yang sering kita kenal dengan tripod. Statif merupakan peralatan tambahan yang sangat dibutuhkan dalam pengukuran survei dan pemetaan. Karena statif adalah tiang tempat teodolit maupun penyimpan datar, serta alat-alat survei yang dapat diletakkan di atas statif. Statif memiliki 3 tiang yang dapat disesuaikan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pada bagian atas statif terdapat lubang yang mana di dalam lubang tersebut terdapat pengait untuk mengaitkan alat-alat survei pada teodolit, serta terdapat pengait untuk menggantungkan unting-unting. Selanjutnya adalah pen. Pen ini sebagai peralatan tambahan yang dibuat dari besi bulat sepanjang 300 mm. Runcing pada salah satu ujungnya dan ujung lainnya dilingkarkan untuk tempat mengaitkan pita berwarna sehingga mudah untuk terlihat dari kejauhan. Dan yang terakhir adalah patok. Patok ini terbuat dari kayu atau balok segi 4 dengan panjang 40 cm sampai 50 cm. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah, salah satu ujungnya lancip agar mudah ditancapkan ke dalam tanah. Bagian kepalanya biasanya dicat berwarna merah agar mudah untuk dikenali sebagai titik. Itu tadi adalah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan teman-teman. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.